Pernahkah kalian mendengar ular yang memakan hewan yang lebih besar darinya? Bahkan sering dikabarkan memakan manusia sekalipun. Dia tidak berbisa seperti ular lain, tetapi ia adalah hewan yang sangat menakutkan ketika ia sudah mendekat. Ialah ular piton. Ular piton adalah salah satu anggota terbesar dan paling menarik dari keluarga ular. Mereka telah memikat manusia selama berabad-abad dengan kecantikan dan perilaku mereka yang sangat sadis. Mari lihat keganasan ular yang satu ini. Karena itu, mari bercerita. Sejarah manusia yang kaya dengan ular piton melibatkan mitos, legenda, dan bahkan pemahaman yang salah tentang spesies ini. Banyak budaya di seluruh dunia memiliki cerita-cerita yang melibatkan ular piton. Seringkali mengaitkan mereka dengan makhluk mitologi atau mitos. Piton adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai famili Pythonidae. Ular piton ditemukan di wilayah seperti Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Australia. Banyak spesies ular piton yang hidup di hutan hujan. Meskipun terkadang ular piton juga hidup di rawa-rawa, hutan, padang rumput, dan semak belukar. Biasanya, ular piton berlindung di bawah batu, di liang mamalia yang ditinggalkan, dan cabang pohon. Mereka adalah predator menyergap yang terutama membunuh mangsanya dengan cara menjepit mereka, menyebabkan serangan jantung pada mangsanya. Ular piton bersifat ovipar, bertelur yang diarami betina hingga menetas. Ular piton dikenal karena ukuran tubuh mereka yang besar, dengan beberapa spesies yang dapat mencapai lebih dari 7 meter panjangnya. Mereka memiliki sisik yang berkilau dan beragam warna, termasuk warna coklat, hijau, dan hitam. Giginya yang tajam dan melengkung ke belakang, 4 baris di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Ular piton memiliki indera penciuman dan penglihatan yang sangat baik, dan sebagian besar juga dapat mendeteksi panas. Lubang-lubang yang terletak di antara sisik bibir memiliki reseptor yang sensitif terhadap radiasi inframerah dan memungkinkan ular piton melihat bayangan panas mamalia dan burung bahkan pada malam yang paling gelap sekalipun. Karena ukurannya yang besar, ular piton bergerak maju dalam garis lurus yang dikenal sebagai perkembangan bujur sangkar. Hal ini dilakukan dengan menguatkan tulang rusuk untuk memberikan dukungan, kemudian mengangkat satu set sisik ventral di perut dan menggerakkannya ke depan sehingga ujung yang lepas mencengkram permukaan mendorong ular ke depan. Seperti di pepohonan, ular piton tidak bisa bergerak terlalu cepat, hanya sekitar 1 mil per jam atau 1,6 km per jam. Namun karena mereka tidak harus mengejar makanannya atau mangsanya, mereka tidak perlu bergerak dengan cepat. Mereka adalah ular constrictor, yang berarti mereka membunuh mangsanya dengan meremas tubuh mangsa. Ular piton menggunakan giginya untuk menangkap mangsa. Setelah seekor binatang digenggam untuk menahannya, ular piton dengan cepat mengelilitkan badannya dengan sejumlah gulungan mengelilingi hewan tersebut. Kematian terjadi terutama karena serangan jantung karena saking kuatnya cekikan yang diterima. Saat menelan mangsanya, ular piton mengeluarkan lendir yang mengandung sejumlah kecil protein racun yang tidak berbahaya. Kemudian, mereka menelan mangsanya dengan utuh. Bahkan spesies yang lebih besar, seperti ular sanca batik, tidak menghancurkan mangsanya sampai mati. Faktanya, mangsanya bahkan tidak mengalami perubahan bentuk sebelum ditelan. Ular ini memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda, tergantung pada ukurannya. Ular piton yang berukuran masih kecil biasanya memangsa hewan pengerat, seperti kadal dan burung kecil. Sementara itu, ular piton yang besar dapat memangsa seperti babi, monyet, kijang, buaya, dan hewan-hewan besar lainnya. Bahkan dapat ditemukan ular ini memangsa manusia sekalipun.
Reproduksi ular piton adalah proses yang menarik untuk dipelajari. Mereka adalah hewan ovipar, yang berarti mereka bertelur. Induk memilih tempat bersarang yang stabil, kemudian bertelur di sana, dan menaruhnya di sarang yang dangkal atau bahkan menutupinya dengan dedaunan dan tanah, lalu melingkarinya sehingga telur hanya bersentuhan dengan tubuh betina saja. Ketika suhu mulai turun, ia menghasilkan panas dengan menggigil dalam serangkaian kontraksi otot yang sangat kecil, sehingga mempertahankan suhu inkubasi yang tinggi dan cukup konstan. Hal ini dikenal sebagai termogenesis. Induk ular piton mampu menaikkan suhu telurnya beberapa derajat dengan melakukan hal ini. Namun, hal ini membutuhkan banyak energi, sehingga ia mungkin tidak dapat bereproduksi lagi selama 2 hingga 3 tahun, karena berat badannya yang hilang kembali bertambah. Setelah telur menetas, ular muda harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup dan ditinggalkan oleh induknya. Biasanya, ular piton diburu untuk diambil daging dan kulitnya, sehingga menghasilkan perdagangan global bernilai miliaran dolar. Ular piton juga digunakan dalam pengobatan tradisional Afrika untuk mengobati penyakit seperti rematik dan penyakit mental. Bagian tubuh mereka, termasuk darah dan organ, diyakini memiliki berbagai khasiat penyembuhan. Pelestarian ular piton adalah hal yang penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Meskipun mereka adalah hewan yang berbahaya, tetapi mereka berguna dalam ekosistem di alam yang lebih luas. Perburuan ilegal untuk kulit dan perdagangan hewan peliharaan telah mengancam beberapa spesies ular piton ini. Upaya pelestarian melibatkan pelindungan habitat alami dan penegakan hukum yang ketat untuk melawan perdagangan ilegal ular ini. Ular piton adalah salah satu makhluk yang memikat dan penuh misteri. Pengetahuan yang lebih dalam tentang spesies ini membantu kita lebih menghargai peran mereka dalam ekosistem dan mendukung upaya pelestarian mereka. Melindungi ular piton adalah penting untuk menjaga keanekaragaman hayati bumi dan menjaga keindahan alam kita. Mungkin sekian yang bisa gue rangkum kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Dan kalau mau koreksi dan menambahkan, langsung saja ke kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton dan mari bercerita.